Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa dengan kita kembali melalui ibadah umum pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ibadah, kami meminta untuk semua kita mempersiapkan diri kita dan kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Kita angkat pujian kita dari KPK 19. Datang menyembah Raja yang mulia. Yang ketiga, mau tuturkan kasih rahmatnya, tiup napasnya, pancarkan terangnya, sumber dari bukit turun ke ladang, curahkan hujan, sejukkan bumi. Ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih dalam sikap menyembah Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan, kita angkat pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkan kita semua. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Ya pelukan, ya pelukan, ya kuasa hasratku, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Ingat kasih-Nya, kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih
kita tunduk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan kami datang sujud di hadapan Tuhan. Karena di mana Tuhan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan sudah memelihara kami, dan di pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami Tuhan datang beribadah di rumah Tuhan, bahkan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, ini kami jemaat-Mu. Datanglah Tuhan menghampiri kami, agar kami Tuhan boleh leluasa memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, Kau pagari kami Tuhan dengan kuasa-Mu, biar hati kami Tuhan boleh hati yang tertuju memuji, meninggikan Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak terbiasa beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan punya kehendak bagi kami. Tuhan mau kami bahwa kami adalah gereja kecil di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami Tuhan, biar bisa kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melalui penyembahan kami kepada Tuhan, melalui doa-doa kami, bahkan pengajaran melalui firman Tuhan yang diajarkan kepada kami, membuat kami Tuhan lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, ini kami Bapa jemaat-Mu, rindu Bapa, biarlah Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan bukakan kembali rumah-Mu, agar kami Tuhan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan bisa berkumpul kembali di rumah-Mu, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami Tuhan butuh kebersamaan, kami butuh Tuhan dilayani oleh hamba-hamba-Mu. Tolong kami Tuhan, kami lemah ya Bapa, tapi kami berpengharapan kepada Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan bagi kami kekuatan, agar kami Tuhan boleh kuat menghadapi hidup kami. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami serahkan Tuhan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami. Tolong kami Tuhan setiap yang melayani, tolong kami setiap jemaat-Mu ya Bapa, agar kami Bapa boleh menenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami Tuhan mau meninggikan Engkau ya Bapa di tempat-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan kembali pujian kita ke PK 164. Dekat ke salib-Mu.
salibmu, salibmu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak. Mana berhentian. Hambanya kami silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat yang mengantar kita dalam pengakuan dosa kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari bersama-sama kita berdoa mengaku dosa. Bapa di dalam sorga, kami rindu, kami tergolong orang-orang yang hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau duduk di dalam kumpulan pencemooh, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami sudah ditebus oleh Tuhan, dimeteraikan dengan darah Kristus, hidup sebagai manusia baru, ciptaan yang baru. Tapi dalam kenyataannya kami sering kembali ke dalam tabiat lama, manusia lama kami. Hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Dan mohon Tuhan ampuni kami. Mohon Tuhan melayakkan kami. Tahirkanlah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami ini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh teladan yang baik. Dari kata-kata, dari perbuatan kami adalah sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan saja. Beri kepekaan kepada kami Tuhan, ketika ada bujuk rayu si jahat untuk mengajak kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami cepat tahu Tuhan, dan kami menghindari, dan kami bentengi dan kami membentengi diri kami dengan kuat kuasa roh Tuhan saja. Tolong kami Tuhan, dan biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari jemaat, saya mengajak kita berdiri, kita angkat pujian Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama setiap orang percaya di segala gereja, di segala tempat dan segala abad. Mari sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sabdanya. Kita angkat pujian kita bagi Dia. Bapak Ibu, sekali lagi kita angkat pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat
katakan bagi dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan kembali, bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Amin ya Kak. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Semua hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan lakukan yang terbaik untuk kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mau dengar akan firman ini, sehingga jalan kami pun bisa diterangi dan kami tidak akan tersesat. Beri hati yang fokus dan perhatian kepada firman. Hamba-Mu juga di dalam segala kelemahannya, kiranya Tuhan urapi dan pakai untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Dan Tuhan, firman inilah yang terus menguatkan kami menjalani hari demi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang sudah menjelma menjadi manusia datang ke dalam dunia, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu tema yang terakhir mengenai kebaikan Tuhan, yaitu menyadari kebaikan Tuhan. Mari kita buka bagian firman dari Mazmur nomor 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur nomor 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang menjadi ayat inti perenungan adalah di ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ini adalah gambar peta dunia. Dan seperti kita semua tahu saat ini, pandemi COVID-19 atau coronavirus ini betul-betul mengguncangkan dunia dan seluruh umat manusia. Kita semua dibuat kaget, saudara-saudara, ya. Kita semua dibuat panik, bahkan kewalahan menghadapi COVID-19 ini. Saudara bisa bayangkan dalam waktu 4 bulan, virus ini menjadi wabah ke kurang lebih 180 negara di dunia dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Nah, saudara, kalau lihat gambar, ya, ini adalah menunjukkan penyebaran virus corona di dunia per bulan Juni bulan kemarin 2020, ya. Warna yang berbeda-beda menunjukkan jumlah orang yang terinfeksi, ya, kasus corona. Makin merah berarti makin banyak. Saudara coba perhatikan Indonesia. Indonesia sudah warna merah, akan tetapi masih merah menyala, bukan merah marun, ya. Merah menyala menunjukkan jumlah orang yang kena COVID itu antara 10.000 sampai 99.999. Ya, tambah satu lagi jadi 100.000. Nah, kalau merah marun, saudara-saudara, itulah 100.000 ke atas. Nah, sekarang coba perhatikan, ya, Indonesia ada di mana, saudara-saudara? Kalau tidak salah sekarang sudah 95 ribuan. Sebentar lagi kita akan warna merah marun. Ya. Nah, saudara, kita lihat Indonesia. Tanda merah di beberapa bagian di peta Indonesia ini menunjukkan daerah, kota atau provinsi yang sudah terjangkit corona. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, hampir sebagian besar provinsi di Indonesia, kalau tidak salah katanya 33 provinsi sudah ada kasus corona. Hal ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Hampir seluruh Nusantara, ya, pulau-pulau di Indonesia, kota-kota besar, daerah besar Indonesia, semua terjangkit COVID-19. Saudara, tiap hari saya penasaran soal jumlah angka. Saya bukan kepo, saya bukan mau cari tahu sebenarnya, ya. Saya penasaran jumlah angka bukan secara umum. Dalam arti, saudara-saudara, 1.000, 1.500, hari ini 1.700, hari ini 1.600, bukan, saudara-saudara. Tapi saya sangat concern, saya sangat perhatian dengan kota kita, kota Jakarta, saudara-saudara. Ya, persentasi daerah yang tertinggi itu yang saya pengen cari tahu, ya. Apakah hari ini 200? Apakah hari ini 160? Atau seperti hari kemarin 400, saudara-saudara. Jakarta sering berlomba dengan Jawa Timur. Siapa yang tertinggi di dalam kasus corona per hari? Nah, saudara-saudara, apa arti semua ini? Artinya COVID-19 ini, virus corona ini tidak bisa dianggap enteng. Semua dilalap olehnya. Tidak peduli orang tua, tidak peduli orang muda, saudara-saudara. Bukan sekedar orang biasa atau orang sederhana seperti kita. Pemimpin negara, pejabat bisa kena corona. Dokter pun, saudara-saudara, perawat, tenaga medis bisa kena corona. Pengusaha, artis, selebriti, olahragawan, bahkan pendeta sekalipun tidak luput dari corona, saudara-saudara.
Belum lagi dampak yang ditimbulkan. Saudara, sampai saat ini kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti waktu-waktu yang normal dahulu. Ya. Keadaan tidak seperti dulu lagi. Kita tidak bisa menjalankan semau kita lagi, saudara-saudara. Sulit berusaha, sulit bekerja, sulit keluar rumah, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, bukankah hal-hal seperti ini membuat kita takut? Bukankah hal-hal seperti ini membuat kita khawatir? Banyak pertanyaan kemudian muncul. Paling pertama mungkin sama, saudara-saudara, dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagaimana kalau saya kena COVID? Bagaimana kalau saya kena virus? Atau bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan saya? Bagaimana jika usaha saya bangkrut? Atau bagaimana jika barang-barang kebutuhan pokok habis? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa muncul di kepala kita. Banyak pertanyaan yang muncul didasarkan pada ketakutan kita, saudara-saudara. Dan bukankah ini membuat kita tidak nyaman? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini bisa membuat kita stres, saudara-saudara. Asam lambung naik, sakit mah, sakit kepala, belum lagi sensi, saudara-saudara, cepat marah, dan lain-lain. Saudara, ketakutan atau kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Terus bergerak tapi tidak pergi kemana-mana. Tetapi ketika kita duduk di kursi goyang, tenaga kita habis. Kenapa? Karena kita berusaha juga supaya kursi goyang itu tetap bergerak. Nah, saudara-saudara, kalau ketakutan, kalau kekhawatiran ini tidak kita kelola dengan baik, ini pasti akan melumpuhkan kehidupan kita. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak luput dari apa yang namanya ketakutan. Selama kita hidup di dunia, kita terus berjuang dan bergumul dengan ketakutan dan kekhawatiran yang setiap saat bisa kita hadapi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bergumul menghadapi ketakutan, itulah yang dialami oleh penulis Mazmur nomor 34 yang kita baca. Penulisnya adalah Raja Daud. Dan konteksnya seperti di ayat pertama. Daud berpura-pura gila. Daud berpura-pura tidak waras di depan Abimelek. Saudara bisa membaca ceritanya juga di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Saya ceritakan sedikit, singkat saja. Dijelaskan bahwa Saul berusaha membunuh Daud. Ya. Karena setelah Daud mengalahkan Goliat, banyak orang Israel pada akhirnya lebih memuja Daud daripada Saul. Saul menjadi iri dan berusaha membunuh Daud. Akhirnya saudara-saudara, Daud harus melarikan diri ke Gad, di daerah orang Filistin. Tetapi di sana dia dikenali. Ini namanya Daud, ini pejuang Israel, ini yang mengalahkan Goliat. Sehingga sebagai orang Israel, sebagai musuh orang Filistin, jelas Daud akan dibunuh, dicari dan dibunuh. Nah, saudara, singkat cerita, Daud akhirnya berpura-pura gila, ya, menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya menetes dari janggutnya. Daud begitu merendahkan diri, saking saudara-saudara karena dia takut. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah Daud tidak dibunuh. Daud hanya diusir keluar dari Filistin. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat apa? Di sini kita melihat bahwa Daud mengakui bahwa ia takut. Daud sadar dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan tidak hanya takut, saudara-saudara. Daud mengalami serangkaian perasaan seperti gentar, bisa dibaca di ayat 5. Malu, ayat 6. Bahkan merasa tertindas dan sesak, ada di ayat 7. Saudara,
Semua gambaran ini menunjukkan apa? Daud betul-betul merasa tersiksa dengan keadaannya. Daud merasa terjepit, tidak ada seorang pun yang bisa dia andalkan. Dan saudara coba bayangkan, seandainya saya katakan saudara ada di posisi Daud, apa yang akan terjadi? Apa yang menjadi perasaan Bapak Ibu Saudara? Saya yakin saudara dan saya tidak kuat menghadapi semua hal yang menekan, bukan? Nah, saudara-saudara, satu-satunya yang bisa diandalkan Daud adalah siapa? Tuhan. Satu-satunya yang bisa diandalkan Daud adalah Allah sendiri. Tidak ada yang dapat diharapkan selain Tuhan Allahnya. Nah, di dalam keadaan seperti ini, dikatakan Daud tetap memuji Tuhan. Saudara, ayat 5 dan ayat 7 ada kata mencari dan berseru. Ayat 5 dan ayat 7 menjelaskan Daud mencari Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan Daud dengan melepaskan dia dari tekanan berat tersebut. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan Daud memuji Tuhan dengan menyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, Daud mengajak para pembacanya, mengajak kita semua menyadari akan kebaikan Tuhan itu. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah kata kecaplah. Kecaplah bahasa asli, bahasa Alkitab, ta'am. Artinya apa? Rasakan, merasakan, mencicipi secara fisik, mencoba sesuatu seperti mengalaminya. Nah, saudara, kata ta'am ini dipakai juga pada saat orang Israel merasakan atau mencicipi rasa mana. Ada di Keluaran 16 ayat 31. Ya. Tiap pagi Tuhan berikan kepada bangsa Israel di padang gurun apa? Mana. Tiap sore Tuhan berikan apa? Daging burung puyuh. Nah, ketika bangsa Israel mencicipi rasa mana, itulah artinya kecaplah, saudara-saudara. Ya. Rasanya seperti madu. Merasakan secara fisik. Dan kata yang kedua adalah lihatlah, ra'ah. Artinya perhatikan atau periksa. Memperhatikan, memeriksa. Nah, saudara-saudara, kedua hal ini, kecaplah dan lihatlah, itu memerlukan indera manusia. Mengecap, memeriksa. Jadi saudara-saudara, hal itu nyata. Hal itu bukan abstrak, tapi betul-betul real, betul-betul fakta. Nah, pemazmur mengajak para pembaca mengalami atau menyadari kebaikan Tuhan dengan cara harus mengalaminya. Seperti orang merasakan suatu makanan yang baru. Saudara, namanya makanan baru harus dirasa, harus diperhatikan, harus diperiksa. Baru kemudian engkau bisa memberikan pendapat. Baru kemudian engkau bisa menilai. Baru kemudian engkau bisa tahu makanan baru itu enak atau tidak. Nah, saudara-saudara, ada yang tahu makanan ini apa? Boleh pikir-pikir sebentar, ini makanan apa? Mungkin ada yang mengatakan risol. Mirip risol, saudara-saudara. Atau ragut, ya, yang isinya mayones, ya, saya lupa. Atau combro. Atau apa menurut pikiran Bapak Ibu Saudara? Perkedel, terserah Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara akhirnya percaya kalau saya katakan makanan ini adalah es krim goreng? Dan rasanya enak sekali, saudara-saudara. Saudara, di dalam pikiran saudara pasti akan muncul begini. Lause, bagaimana mungkin ada makanan namanya es krim goreng? Ini tidak masuk akal, lause. Ya, namanya es krim pasti dingin. Bagaimana bisa es krim itu digoreng?
Pasti mencair bukan? Tapi saudara-saudara, makanan ini ada dan makanan ini dijual. Dan saya pernah makan makanan ini dan memang saudara-saudara enak rasanya. Saudara, ini gambarnya ya. Jadi kalau saudara hanya lihat yang di atas, saudara mungkin kira ini perkedel, combrok, apalagi risol, ragut. Tapi ketika dibuka dalamnya, saudara, yang di dalam itu es krim stroberi, saudara-saudara. Dan enak. Saudara, kalau makanan ini, es krim goreng ini, saya hanya katakan saja kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara percaya? Sulit bukan? Yang ingin saya tekankan di sini adalah saudara tidak akan menikmati pengalaman makan es krim goreng kalau saudara-saudara hanya tahu dan dengar saja. Saudara-saudara perlu merasakan sendiri. Saudara-saudara harus mencicipi makanan itu. Perhatikan baik-baik cara pengolahan penyajiannya. Baru kemudian engkau bisa mengatakan es krim goreng ini enak. Dan akhirnya saudara-saudara, engkau memiliki bukti untuk mengatakan ini atau mengajak orang lain untuk menikmati makanan es krim goreng ini. Ada makanan es krim goreng dan rasanya enak. Mengapa saudara-saudara? Karena engkau sendiri sudah merasakannya. Engkau sendiri sudah mengalaminya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang dirasakan oleh pemazmur di dalam pengalaman kehidupannya. Pemazmur menghadapi hari-hari yang berat dan mengakui tak seorang pun yang dapat menolongnya. Pemazmur tidak memiliki kekuatan yang lain selain imannya kepada Allah. Pemazmur dalam hal ini Daud hanya memiliki bukti kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Daud menyadari kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga Daud sendiri ingin mengatakan, cobalah dan rasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Ayo datang kepada Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Meski terus-menerus berada dalam situasi yang sulit, Daud mengajak pembaca, Daud mengajak kita semua menyadari kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ayo, coba, rasakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Dan di dalam konteks perikop ini, saudara-saudara, Daud merasakan kebaikan Tuhan di dalam bentuk dia dilepaskan dari Raja Filistin. Coba dibayangkan, saudara-saudara. Seperti ilustrasi es krim goreng yang saya sudah katakan tadi. Untuk bisa menikmati makanan seperti itu, kita harus mencoba dan merasakan sendiri, bukan? Bukan sekedar hanya mendengar dari kata orang. Tapi seperti itu jugalah kebaikan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Harus dirasakan, harus dialami sendiri. Bukan hanya kata-kata dari hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini. Bukan juga sekedar kita membaca tulisan-tulisan, stiker, atau status orang di Facebook, Instagram, atau WhatsApp image. Saudara, tiap hari stiker, status yang sifatnya rohani kita sering dapatkan. Permisi tanya, ketika orang mengatakan Allah itu baik, apakah engkau hanya mendengar saja? Apakah hanya engkau melihat saja? Ataukah engkau sudah mengalami, merasakan, mengecap apa itu kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Saudara-saudara, firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa kita diundang merasakan langsung kebaikan Tuhan itu. Daud ingin kita sebagai umat Tuhan menemukan kebaikan Tuhan dengan cara mengalaminya sendiri. Kita mengalami dan mengetahui sendiri secara fakta bahwa Tuhan itu betul baik dalam hidup kita.
Oh benar Tuhan, Engkau ternyata baik dalam hidup saya. Mungkin itu kata-kata yang kita ucapkan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup saya. Saudara, itu kata-kata yang diucapkan orang yang mengalami, merasakan, yang mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu saya mengingatkan jemaat sekalian, pengenalan akan Tuhan bukan sekedar teori. Iya Lause, saya tahu Lause Tuhan baik. Iya Lause, saya sering dengar Tuhan baik kok. Tuhan pasti akan tolong saya. Saudara, bukan seperti ini yang saya inginkan atau firman Tuhan katakan. Engkau harus mengenal dan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan itu bukan teori, tapi harus dialami. Sayangnya banyak anak Tuhan, orang percaya, kelihatan rohani, kelihatan saleh, rajin menjalani ritual ibadah, berdoa, baca firman, rajin gereja, rajin pelayanan, tapi gagal memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semua yang dijalankan hanya rutinitas, hanya ritual saja. Mereka secara pribadi tidak merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Daud. Apalagi saudara-saudara, kita semua saat ini berada dalam keadaan yang sulit. Pasti saya tahu saudara-saudara, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sekarang kita meresponi, atau bagaimana sekarang kita menghadapi berbagai ketakutan yang muncul di saat-saat yang sulit seperti ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak cara manusia gunakan menghadapi ketakutan di dalam hidupnya. Pernahkah saudara mendengar ada yang menggunakan obat penenang? Pernahkah saudara mendengar akhirnya ada yang memakai obat terlarang, narkoba dan lain-lain? Supaya apa? Supaya dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tenang, pikiran tenang. Fly saudara-saudara. Ada yang bersembunyi, mengurung diri. Mumpung lagi isolasi, saya juga mengisolasi diri. Di kamar seharian, nggak pernah keluar-keluar. Ada yang nggak mau ketemu siapa-siapa. Ada yang nggak bisa makan. Ada yang nggak bisa tidur. Ada yang melarikan diri dari tanggung jawab. Dan yang memprihatinkan, ada orang percaya, saking karena dia takut, dia khawatir, dia akhirnya bisa bunuh diri, saudara-saudara. Lebih baik saya tidak hidup di dunia. Dunia ini kejam. Dunia ini tidak peduli saya. Nah saudara-saudara, semua yang saya katakan ini menunjukkan apa? Semua yang saya katakan ini memperlihatkan betapa rapuhnya kita manusia. Manusia siapa saja termasuk orang percaya bisa ketakutan. Kita semua tidak mampu menghadapi kekuatan lain di luar diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, kalau sudah seperti ini, siapa yang dapat menolong kita? Siapa yang dapat melepaskan manusia dari ketakutan di dalam hidupnya? Saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita melewati ketakutan-ketakutan yang ada. Hanya karena kebaikan Tuhan kita mampu melewati hari demi hari, hari yang berat di dalam hidup kita. Karena itu saya mengingatkan jemaat, tidak mengandalkan diri sendiri di dalam menjalani berbagai persoalan berat seperti saat ini. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan selalu. Seperti pemazmur, dia mengalami sendiri arti dan pentingnya mencari Tuhan. Kita pun seharusnya demikian. Saudara, jangan fokus pada masalahmu. Jangan fokus kepada segala kekhawatiran dan ketakutanmu. Tenangkan dirimu. Ambil waktu sejenak. Merenungkan bersama segala kebaikan Tuhan.
yang sesungguhnya tetap ada dan menyertai kita dalam kondisi seperti apapun. Percayalah, di dalam berbagai situasi yang engkau alami saat ini, Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya sendirian. Amin, saudara-saudara. Amin. Kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata di dalam segala kondisi hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Alamilah langsung kebaikan Tuhan itu. Dan bersyukurlah untuk segala kebaikan Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saudara, engkau pakai waktumu 1 menit ke depan, 1-2 menit. Engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Dan engkau mengucap syukur atasnya. Engkau pakai waktumu saat ini merenungkan segala kebaikan Tuhan. Musik boleh memainkan dengan perlahan. Bapa di sorga, ketika kami merenungkan waktu-waktu yang ada di hidup kami, waktu yang sudah lewat dan sementara berjalan ini, kami tahu bahwa banyak sekali kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Banyak kebaikan Tuhan yang kami alami, tapi kami seringkali tidak sadar Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami diingatkan oleh firman-Mu, menyadari kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itulah yang akan kami lakukan saat ini Tuhan. Tolonglah kami supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan kami praktekkan di dalam hidup kami. Setiap anak-anak Tuhan, kami tahu ini masa-masa yang berat dan sulit bagi kami untuk mengambil keputusan terkait hidup kami setiap hari. Kami butuh anugerah Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman ini kami mengerti dan kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mewakili jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman yang hidup boleh termateraikan di dalam kehidupan kita semua. Ya baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan perlu kami himbau untuk Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu mau mempersembahkan melalui rekening gereja, Bapak Ibu boleh melihat di layar. Dan kalau mungkin di antara kita semua memberikan kantong persembahan, boleh mengantarkan ke TU gereja kita, di mana hari Minggu buka jam 12 sampai jam 2. Yaitu sebagai himbauan untuk kita. Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih dahulu kita mengangkat pujian kita
bila gelombang kehidupan menimpa kita. Tetapi perlu kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita angkat pujian kita ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat yang kedua. Dan salib yang kau pikul melelahkan, hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan mengiram dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatnya karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, berkat melimpah padamu. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Bapa, di mana kami Tuhan kumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu, memuji Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan di pagi ini juga Tuhan, kami jemaat-Mu boleh datang membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, tidak seberapa yang kami bawa dibanding berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, kami rindu Tuhan melihat hati kami yang bersyukur memberikan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa jemaat-Mu. Tuhan melihat kami semua. Mungkin kami Tuhan pada saat ini Tuhan bermasalah di dalam pekerjaan kami. Oh Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Tolong berikan Tuhan pekerjaan yang baik bagi kami Tuhan. Dan juga usaha kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan mengalir dari sana Bapa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, ini persembahan kami. Kami serahkan Tuhan persembahan ini. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini dikelola oleh hamba-hamba-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan kami ini Bapa, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan pelayanan kami di Muara Baru semakin terjangkau dan sebanyak-banyak orang dimenangkan datang kepada Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat-Mu yang maha tinggi. Amin. Dua syafaat akan dibawakan oleh hambanya, kami akan hambanya. Beberapa pengumuman untuk jemaat sekalian. Persekutuan doa hari Rabu tanggal 29 Juli jam 7 malam, tema Allah itu kudus. Harap setiap jemaat, baik yang keluarga atau yang belum berkeluarga, boleh menyediakan waktu ya untuk bisa mengikuti persekutuan doa. Kita tidak putus-putusnya menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita tahu doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Pakai waktumu kurang lebih 1 jam untuk bisa untuk bisa mengikuti persekutuan doa GKY Muara Baru.
Kemudian minggu depan tidak terasa kita masuk ke bulan yang ke-8, bulan Agustus. Jadwal kebaktian umum tanggal 2 Agustus, temanya adalah menerima firman Allah di dalam segala keadaan. Pengkhotbahnya saya sendiri, Guru Injil Richard, pemimpin liturgis Bapak Rudi Salmon, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Saudara Gabriel, dan Bapak Romi. Nah, saudara-saudara, ada satu hal lagi penting, ya. Saudara tentunya masih ingat minggu lalu saya mengadakan kuis dan 3 orang pemenang. Saudara-saudara, akhirnya saya putuskan dari 2 pemenang jadi 3 orang pemenang. Harap pemenang boleh mengambil hadiah, ya. Ini ada hadiah, saudara-saudara. Saya sudah menyediakan hadiah. Setelah selesai ibadah ini, boleh datang ke gereja Muara Baru, silakan mengambil hadiahnya. Jadi ada 3 orang pemenang, ya, Bapak Melki, Ibu Sarti, dan Bapak Sumarno, kalau tidak salah. Mereka lah yang mengirimkan jawaban di grup jemaat Muara Baru, ya. Selamat buat 3 orang. Mudah-mudahan yang lain bisa mendapat kesempatan, ya. Karena itu dengar baik-baik, cermati baik-baik, renungkan baik-baik setiap firman Tuhan yang diberitakan. Baik, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita doakan persiapan pembukaan gereja kembali, ya. Gereja kita GKI Muara Baru juga harus bersiap-siap. Waktunya belum tahu, saudara-saudara. Tanggal pastinya kita semua juga belum tahu. Tetapi yang pasti kita semua akan terus bersiap untuk pembukaan gereja kembali. Berbagai aturan, berbagai protokol sudah harus ditetapkan, saudara-saudara. Karena itu doakan semua persiapan tim kecil, tim reopening gereja yang mempersiapkan pembukaan gereja. Sehingga ketika ada pengumuman tanggal pasti, saudara-saudara, kita bisa langsung mengadakan ibadah di gereja. Doakan yang kedua untuk jemaat Muara Baru yang terus berjuang di dalam pekerjaan usaha untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, doakan jemaat Muara Baru yang bergumul di dalam sakit, di dalam juga ekonomi, dalam keluarga masing-masing. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur, menyadari segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang sangat baik, terlalu baik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami meresponinya dengan mengembalikan apa yang ada, yang kami miliki, dipakai sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk persiapan reopening gereja, pembukaan gereja. Kami belum mendapat tanggal yang pasti, tapi Tuhan, sambil kami menunggu tanggal yang tepat, tanggal yang pasti, kami akan mempersiapkan diri, baik di luar gereja maupun di dalam gereja, baik administrasi, surat-surat, izin, dan lain-lain, Tuhan. Kami mohon biarlah setiap persiapan ini Tuhan yang menyertai, sehingga ketika ada keputusan yang jelas, kapan waktu kami beribadah, kami bisa segera langsung membuka gereja ini untuk beribadah. Dan kami pun sebagai jemaat akan taat kepada aturan-aturan baik yang ditetapkan oleh pemerintah kami dan juga gereja kami, Tuhan. Kalau memang kami tidak bisa datang ke gereja, tidak memenuhi syarat, kami pun akan taat. Lebih baik kami di rumah. Tuhan, tolong kami supaya setiap jemaat dan juga gereja boleh ada kerjasama yang baik, saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami serahkan untuk jemaat Muara Baru di dalam masa-masa sulit sekarang ini. Pekerjaan yang berkurang, usaha yang merosot, usaha yang sepi. Tapi Tuhan, kami tetap bersandar dan beriman kepada Tuhan. Hari demi hari kami masih merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami semua sehati berdoa. Curahkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat, baik jasmani maupun rohani. Pengenalan akan Tuhan,
hati yang terarah, berpaut kepada Tuhan, hati yang tetap mengasihi Tuhan. Itu penting Tuhan. Tuhan buka jalan untuk mereka semua. Dan kami rindu juga supaya badai COVID ini berlalu Tuhan. Obat vaksin yang sedang diteliti, sedang dites, diuji coba. Biarlah ini betul-betul Tuhan berita yang baik bagi kami, menghasilkan hasil yang baik. Sehingga kalau Tuhan izinkan, tahun depan mulai awal Januari, vaksin ini mungkin bisa diproduksi dengan banyak dan masalah COVID ini bisa selesai. Tuhan tolong jemaat Muara Baru juga yang bergumul terus dengan sakit penyakit. Kami teringat Bu Risman, kami teringat Bapak Pascal, kami teringat orang-orang tua yang ada di GKI Muara Baru ini. Di dalam sakit mereka Tuhan, hadir dalam hidup mereka Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Pakai obat-obatan, makanan, istirahat yang cukup Tuhan, menolong, membantu, sehingga ada kemajuan yang jelas di dalam kesehatan mereka. Tuhan tolong jemaat-jemaat yang bergumul dengan ekonomi. Dulu ada pekerjaan, sekarang tidak ada. Dulu usaha lancar, sekarang berkurang. Tuhan tolong, dulu pendapatan cukup, sekarang sangat sulit Tuhan. Mari Tuhan Engkau beri Tuhan jamahan-Mu, beri pertolongan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah tangisan seruan mereka Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Engkau tetap beri pekerjaan yang baik. Sekarang mungkin menerima hasil yang tidak seberapa, tapi ketika masa ini berlalu Tuhan, masa sulit ini lewat, semua kembali normal seperti semula. Tolong juga mereka yang terus bergumul dengan keluarga, setiap hari berkumpul di rumah. Mungkin ada yang merasa bosan, setiap hari bisa cekcok, beda pendapat. Tolong juga Tuhan, waktu-waktu yang seperti ini dipakai untuk merenungkan kebaikan Tuhan bagi setiap keluarga. Dulu orang tua tidak mengerti keadaan anak, sekarang orang tua jadi mengerti. Dulu anak-anak tidak mengerti kesulitan orang tua, sekarang anak-anak mengerti dan bahkan terus mendoakan orang tua mereka. Inilah yang hamba-Mu minta kepada Tuhan. Hadirlah dalam hidup seluruh jemaat-Mu satu persatu Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut mereka adalah puji-pujian. Yang keluar dari mulut mereka adalah ungkapan syukur, bahwa meskipun ini keadaan yang sulit, mereka tetap bergantung dan berharap sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dengar doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita naikkan pujian doksologi, kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh sangat sumber berkat. Jemaat, terimalah
berkat Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, serta pertolongan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita semua, memberkati kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat doa pribadi saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian kita selesai, Tuhan berkati.